Halo, konnichiwa tetangga online. Sebelum ke Jepang, saya mau ajak kalian lihat rumah ala Jepang di Aseranishi Housing Complex. Penasaran rumahnya kayak apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke tetangga, gimana tadi udah lihat cuplikannya sedikit? Rumahnya keren banget ya, Japanese banget. Dan sekarang saya lagi ada di Hoshi, tepatnya di Hoshi H7. Luasan tanahnya sekitar 154 meter persegi dan dia punya luas bangunan sekitar 88 meter persegi dengan 3 plus 1 kamar dan 2 plus 1 kamar mandi. Dan bisa kalian lihat ya tetangga, bangunannya tuh ikonik Jepang banget. Kental banget nuansa Japanese-nya dan ini minimalis banget ya desainnya tuh. Nggak banyak lekukan-lekukan, jadi dia lurus-lurus aja. Bisa kalian lihat itu, aduh udah sesuai banget lah sama impian kalian. Misalnya kalian ingin rumah yang desainnya tuh kayak rumah-rumah Jepang seperti itu. Nah tetangga, selain tampilan rumahnya yang minimalis banget, ada lagi nggak yang bikin tampilan rumahnya minimalis selain desainnya? Ya, betul. Itu adalah kabel ya. Jadi kalian nggak ngelihat sama sekali ada kabel yang menjuntai di depan rumah. Itu karena kabelnya sudah ditanam di bagian depan rumah nih. Jadi jalur perkabelan sudah ditanam atau underground electricity ya tetangga. Dan dia karena punya lebar 7 meter tetangga. Jadi dia punya dua carport nih. Jadi sebelah kanan itu bisa kalian taruh mobil yang agak lebih besar seperti SUV, itu bisa taruh di sebelah sini. Sedangkan yang city car itu bisa di sebelah sana. Kenapa begitu? Karena saya saranin yang di sebelah sana jangan parkir terlalu mepet ke ujungnya ya, karena itu di sebelah sana ada jendela, jadi supaya bukaannya bisa maksimal dan nggak ketutupan kendaraan atau mobil kalian gitu tetangga. Dan di sini ada taman di bagian tengahnya nih. Kalian bisa manfaatin kalau kalian ingin pasang atau tanam pohon yang besar, bisa juga di sini. Atau kalian hanya ingin taman kering aja, yang low maintenance bisa juga dipraktikkan seperti ini tetangga. Dan ini mumpung kelihatan ya, jadi dia pakai atap beton seperti ini, dia atap beton flat, sampai atasnya itu juga beton flat. Dan ini nggak perlu talang air lagi supaya kesannya lebih minimalis, jadi airnya memang hanya jatuh di depan pekarangan kalian aja ya. Ini ada dua rumah yang saya bahas, ini adalah rumah Hoshi tipe H7 dan di sebelah kanan saya ini ada Hoshi tipe H6. Dan ya tentu saja ya, ini nih kalau kalian masih ada yang nanya rumahnya double dinding apa enggak, ya iyalah jelas kalau double dinding kalau rumah-rumah kayak gini nih pasti langsung kelihatan. Nah, karena ini adalah yang ada di hub, rumahnya di hub, jadi di sampingnya itu masih ada area terbuka seperti ini. Ini dimanfaatkan seperti apa, Zen garden gitu ya. Jadi suasananya pas banget, moodnya pas banget, ada kolamnya, kemudian tanamannya juga yang tanaman-tanaman yang mudah dirawat seperti itu. Tapi kalau kalian ambil yang tipe hook ini, kalian bikin apa nih area taman samping ini? Tulis di kolom komentar ya tetangga. Oke, kita sekarang balik lagi ke rumahnya. Jadi di bagian depan ini kita akan ketemu dengan plafonnya, dia pakai PVC ini tetangga, motifnya motif kayu, dia cocok banget buat di area outdoor. Jadi kalau misalnya kena tampias ataupun kena air hujan nggak akan rontok ataupun nggak akan rusak ya tetangga. Dan di bagian depan sini ada permainan ornamen kayu, tapi ini bukan kayu beneran ya, ini adalah concrete wood dan di baliknya ini adalah area dapur. Tim dapur depan nih tetangga, dan ini bisa dibuka semua nih jendelanya. Ada 1, 2, 3, bukaannya besar-besar, tinggal dipilih aja. Materialnya dia pakai aluminium dengan powder coating seperti ini. Jadi aluminium powder coating seperti ini lebih tahan lama ya tetangga, lebih premium. Ketika disentuh aja beda rasanya. Nah, diketok juga bunyinya lain. Nah, di sini ada yang unik nih tetangga. Jadi kalau dari depan kan tadi saya udah sebut ada dua carport ya, ada dua carport yang dipisah oleh tengah-tengahnya ini seperti ini. Ini pemisah berbentuk atau berupa kisi-kisi. Selain di depan situ ada taman, kalau kalian kasih tanaman itu juga bisa jadi pemisah. Tapi di yang mau saya ceritain ini adalah kisi-kisi ini tetangga. Jadi apa gunanya kisi-kisi ini? Jadi kisi-kisi ini fungsinya untuk menutupi area entrance atau area masuk ke dalam rumah. Nah, jadi kalau dari depan tuh lewat, ada tetangga lewat atau orang lain lewat gitu, nggak kelihatan pintu masuknya. Karena pintu masuknya ada di sini nih. Dari depan ketutupan kisi-kisi dan juga letaknya masuk
ke bagian dalam tetangga, agak masuk. Jadi nggak ada di bagian depan sini ya, agak mundur. Dan di koridor menuju pintu masuk utama, dia tekstur nih dindingnya. Dia pakai tekstur kamprot seperti ini. Dan juga plafonnya mirip dengan bagian depan konsisten dia pakai PVC. Untuk pintunya dia pakai engineering wood dengan free smart door seperti ini. Mau lihat bagian dalamnya? Sama, saya juga. Yuk. Oke tetangga, sekarang saya mau ajak kalian home tour ke bagian dalam rumahnya nih. Dan begitu masuk, saya ajak kalian dulu ke bagian depannya ya. Jadi di bagian depan rumah itu ada satu ruangan yang menurut saya ini adalah ruang multifungsi. Tapi kalau di rumah contoh ini jadi semacam ruang kerja gitu ya. Atau bahkan bisa jadi library. Nah, ini dia ruangannya. Tidak terlalu besar, tapi masih bisa menempatkan meja yang ukuran besar seperti ini. Bisa naruh meja lagi di sebelah sini, misalnya kalian mau. Dan di sini yang paling penting, bukaannya itu besar-besar banget. Bisa ke depan, dan juga bisa ke bagian dalam. Jadi di sini melimpah ya cahayanya tetangga. Dan kalau misalnya mau, ini juga bisa dijadikan sebagai mungkin kamar tamu ya, dengan sedikit penyesuaian. Nah, kalau kalian beli rumahnya, kalian jadikan apa area ini? Tulis di kolom komentar. Dan di sampingnya mumpung lagi kebuka juga ini, saya mau kasih lihat di sini ada powder room. Dia lebar sekitar 1 meter, panjang ke sana sekitar 2,1 meter. Dan di sini powder roomnya dihiasi oleh dinding yang dilapis oleh keramik dengan motif batu alam ukuran 15 atau 20 gitu ya, 15 kali 15 cm. Dan sudah setingginya di atas shower, jadi nggak perlu khawatir untuk dindingnya jadi lembab. Ini udah aman banget ya, udah dipasang. Dan kalau kalian mau bisa dikasih shower juga di bagian depan. Tapi kalau nggak butuh, ya udah jadiin powder room aja. Bisa untuk cuci tangan dan juga ke kloset. Dan untuk penghawaan nggak usah khawatir, jadi semuanya udah dipikirin. Dia dapat penghawaan ke bagian depan rumah situ. Nah, ini dia yang nggak kalah spesialnya nih. Saya mau kasih lihat. Ini adalah area duduk-duduk ya, berupa tatami seperti ini tetangga. Ini khas banget rumah-rumah Jepang. Jadi kalau di sini nih bisa dijadiin tempat duduk-duduk atau bahkan area ruang tamu di sini nih. Jadi lebih santai, nggak terlalu formal lah. Dan di sini bisa kalian manfaatkan untuk rak buku gitu atau bahkan lemari sepatu. Who knows? Tapi yang jelas di sini dia sudah didesain sedemikian rupa supaya sudut ini jadi semacam ikon dari rumah ini tetangga. Nah, walaupun area duduk ini sederhana tetangga, tapi udah mencerminkan filosofi Zen ya. Yuk, kita lihat lagi di sampingnya nih tetangga. Nah, begitu masuk ini salah satu point of interest yang saya lihat ketika buka pintu ya. Jadi di sini ada void. Wah, begitu masuk langsung serasa rumahnya dibagi jadi 2 masa ya, padahal enggak tetangga. Jadi di sini konsepnya double ceiling, tinggi ke atas, dan di sini juga ada terdapat taman bagian belakang dan juga area void-nya seperti ini tetangga. Jadi ini penting banget ya, ada bukaan di bagian belakang rumah supaya sirkulasi udara bisa lebih lancar dan juga pencahayaan. Bisa kalian lihat ini cahayanya melimpah, dan berkat void ini, area belakang ini, dia bisa menghantarkan cahaya ke setiap sudut ruangan dari rumah ini tetangga. Nggak usah khawatir karena di sini udah dipikirin, dindingnya udah tinggi banget, dan juga sistem keamanan di perumahan ini juga udah one gate system ya. Jadi nggak usah khawatir soal ini tetangga. Dan ini jadi bikin kesan rumahnya jadi lebih tinggi lagi. Jadi konsep rumahnya benar-benar menghadirkan functional simplicity. Kalau ketika masih ada sinar matahari ya nggak perlu kita nyalain lampu ya, kayak di rumah ini. Oke, di sampingnya nih apa tetangga? Nah, kita mau lihat di sini adalah area komunal lainnya. Nah, begitu masuk ke ruangan ini, langsung kelihatan ya tetangga, ini adalah area living, dining, dan juga kitchen. Nanti kita ke sana. Tapi saya mau disclaimer dulu tetangga karena di sini udah mulai kelihatan banyak furniture. Jadi kalau rumah ini dijual tanpa furniture ini ya. Jadi furniture ini adalah hanya sebagai contoh atau sebagai gambaran. Nanti misalnya kalian beli bisa dibuat seperti ini ruangannya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada area living room yang linear. Jadi ada living, dining, dan juga kitchen tetangga. Di sini bisa kalian tempatkan TV ukuran 43 sampai 50, dan juga di sini di belakang TV ini bisa banget kalian tiru ya. Jadi konsepnya memang furniturnya udah
mengikuti konsep rumah-rumah Jepang gitu. Dia minimalis tapi juga fungsional tetangga. Di baliknya tetap bisa kalian manfaatkan untuk area storage. Jadi bener-bener minimalis. Look-nya minimalis kayak nggak ada apa-apa, kayak dinding aja. Padahal fungsinya ada di baliknya. Seperti ini. Tuh. Dan di sebelah sini, kalau kalian butuh juga supaya nggak terlalu bosen gitu ya, kalian bisa manfaatin juga sebagai area lemari terbuka ataupun ambalan-ambalan seperti ini. Ini bisa buat pajang-pajangan barang-barang koleksi kalian mungkin ya. Terasa banget ya tetangga, desain interior Hoshi mengadopsi keindahan sederhana khas Jepang yang mengutamakan keteraturan dan harmoni. Warnanya yang natural mendominasi ruang, dilengkapi ornamen seperti horizontal blind dan juga kursi kayu yang memperkuat karakter minimalis Jepang. Di sini kalian bisa tempatkan sofa ukuran medium masih bisa, dan juga kalau mau yang di sudut masih bisa juga ke sebelah sini tetangga. Jadi di Hoshi H7 tetangga, dia adalah rumah tipe hook. Di sampingnya itu masih ada lebihan tanah dan kalian bisa dapat bukaan ke bagian samping seperti di sini tetangga. Enak banget kalau misalnya punya taman di samping selain di bagian belakang ya. Di samping sini bisa kalian manfaatkan untuk area hobi, misalnya bikin kolam ikan atau koleksi tanaman-tanaman hias kalian seperti itu. Dan di sini karena bukaannya besar tetangga, dia pakai aluminium ini materialnya dan kacanya juga besar-besar, bisa dibuka satu-satu aja kalau kalian mau kayak gini. Nah, kalau kalian butuh penghawaan bisa langsung dibuka aja, dan kalau butuh privacy tinggal ditutup aja pakai wooden blind seperti ini. Ya, kita lanjut tetangga. Jadi di rumah tipe Hoshi H7 ini tetangga, furniturnya bisa kalian lihat sesuai, senada banget dengan desain-desain rumah minimalis ala Jepang. Seperti di kitchen set ini tetangga, dia pakai solid surface seperti ini. Jadi bener-bener dari ujung ke ujung nggak ada sambungan, nggak ada nutnya. Motifnya terrazzo supaya ada motifnya sedikit, dan di sini dia bener-bener seamless. Jadi benar-benar nggak ada sambungannya, tanpa nut. Ini gampang banget kalau mau bersihin, lapnya bisa lari kemana-mana ini. Dan ketika nggak digunakan, kalian pastiin beresin atau taruh peralatan masak kalian ke bagian bawah. Dan selain di bagian samping itu, bukaannya di sini juga terdapat bukaan di bagian depan nih. Ini langsung ke area carport. Jadi ini adalah termasuk tim dapur depan juga tetangga. Ya, tapi ini versi yang lebih proper lagi. Tuh, segede-gede gini tetangga bukaannya. Langsung goyang tuh. Kelihatan kan anginnya? Wah, mantap-mantap ini. Ya, jadi semua jendela di rumah ini dia pakai material aluminium, jadi lebih tahan lama tetangga, anti karat, dan juga catnya juga bisa bertahan lebih lama lagi. Ya, di bagian sini di area kitchen sink dia juga top table-nya masih pakai material yang sama, dia pakai solid surface. Untuk kabinet-kabinetnya sama juga, dia menggunakan motif kayu. Nah, mumpung lagi lihat ke bawah nih, saya mau kasih lihat lagi. Ini lantainya dia pakai material parket dengan motif kayu seperti ini tetangga. Oh ya, jangan lupa untuk area dining supaya lebih minimalis tetangga, di sini dibuat menyambung ya, alias menyatu dengan meja dapur. Jadi di sini seperti island gitu ya. Jadi di sini ada island tapi dia fungsinya sebagai meja makan tetangga. Jadi lebih casual, makannya lebih gimana ya, lebih akrab sama yang lagi masak. Bisa ayah yang lagi masak atau ibunya lagi masak. Ya bisa sambil nunggu makanannya, baca-baca majalah atau sambil ngobrol. Enak banget, intimate banget ini di rumah seperti ini ya. Dan supaya kesannya lebih natural lagi, di sini pemilihan kursinya pastiin pakai material kayu solid nanti tetangga. Oke tetangga, kayaknya untuk area lantai 1 udah kita bahas. Sekarang saya mau ajak kalian ke lantai 2-nya yuk. Nah, ini dia tangganya menuju lantai 2, dan ini kalau kalian perhatiin ternyata tangganya dia sekaligus nyambung dengan area duduk tadi ya. Desainnya keren. Di sini juga masih ada ornamen-ornamen atau sentuhan kayu yang bikin ruangannya jadi hangat. Dan selain di area void tadi, di sini ada jendela yang cukup besar. Dia bisa memasukkan cahaya lebih banyak ke bagian dalam rumah yang dipantulkan secara sempurna melalui pemilihan cat warna terang seperti ini. Yuk, saya ajak kalian untuk lihat seperti apa lantai 2-nya. Tapi saya mau kasih lihat dulu, di sini ada pintu yang minimalis banget ya. Ini pintu bukan didorong, jadi dia adalah pintu geser seperti ini.
Tuh, begitu dibuka, wow, sini. Dan ini detail yang menarik. Jadi ketika dibuka dia rapih, ya, nggak nongol, nggak membahayakan yang lewat. Jadi nggak akan kepentok sedikit pun dia nggak nongol. Jadi dia sep, rata. Inilah dia, area komunal di lantai 2. Cakep ya tetangga. Jadi kalau kalian ingin lebih private, ya mungkin tamunya ibu atau tamunya ayah lagi ada di bawah, lagi makan-makan di dapur, ya anak-anak bisa tetap masih bisa ngumpul dengan kalian di area ini. Jadi ini adalah living room kedua, tepatnya ada di lantai 2. Dia punya area yang bahkan lebih besar daripada area living yang ada di bagian bawah tadi. Ini bisa kalian tempatkan sofa ukuran besar dan di sini ada bench panjang yang terletak di samping jendela seperti ini. Areanya ideal untuk me time nih, sambil baca atau nikmatin cahaya alami yang masuk dengan leluasa. Fleksibilitas ruang ini jadi salah satu keunggulan functional simplicity dari Hoshi. Jadi tetangga, karena areanya ini cukup luas, selain jadi area living di lantai 2, di sini juga kalian bisa manfaatkan untuk area tidur. Jadi misalnya ada keluarga yang lagi main, anak-anak kecil tuh kan biasanya suka pengen tidur bareng-bareng ya. Bisa kalian pesan sofanya jadi sofa bed ya. Jadi fungsinya selain sofa, dia juga bisa jadi kasur. Ini karena ini memungkinkan banget untuk tempat tidur area ini. Dan kalau ngomong soal tempat tidur, sekarang saya mau ajak kalian lihat tempat tidurnya nih. Nah, ini adalah kamar tidur pertama di lantai 2 tetangga. Ini dia punya ukuran yang cukup luas. Kalian bisa manfaatin kamar tidur anak ataupun ya ini bisa 2 anak sekaligus karena ukuran kamarnya cukup luas. Kalian bisa pakai kasur ukuran single 2 buah atau queen 1 buah aja. Nah, di sini udah saya mention ya, cukup luas jadi di sampingnya tuh masih bisa naruh-naruh. Selain naruh nakas di sebelah sana tuh buktinya masih bisa dikasih meja belajar ya di sudut sebelah sana. Dan soal pencahayaan nggak usah khawatir, karena di kamar ini dijamin cahayanya melimpah dan misalnya butuh udara tinggal dibuka-bukain aja jendelanya tetangga. Sama ya, ini desain interiornya sama seperti yang di bawah, jadi hampir nggak ada lemari yang tinggi ke atas, jadi lemarinya ada di bagian bawah semua. Membuat ruangannya jadi lebih luas lagi kesannya tetangga. Nah, setelah kamar tidur anak, selanjutnya saya mau ajak kalian ke kamar tidur utamanya. Jadi dia punya luas yang lebih besar daripada kamar sebelah dan juga dia punya area balkon. Jadi misalnya kalian ingin bersantai menikmati suasana ataupun udara, kalian tinggal jalan aja keluar balkon dan ya kalian bisa naruh coffee table ataupun meja di balkonnya karena dia punya luas balkon sekitar 120 cm dengan panjang sekitar 4 meter ya. Jadi di sini cukup nyaman kalau mau santai-santai atau duduk-duduk di balkon. Dan di sini kalau kalian perhatikan tetangga, ini kasurnya dia pakai yang rendah seperti ini ya. Ini masih nuansa Jepang banget. Jadi ruangannya jadi terasa lebih luas. Kalau misalnya penempatan kasur dibuat serendah ini tetangga. Mantep ya. Dan ini tone-nya masih sama, jadi dia kayak white and wood gitu, jadi dominan warna terang dan juga warna kayu yang terang juga kayunya. Dan di sini tetangga karena ini adalah kamar tidur utama, rasanya nggak lengkap kalau nggak ada yang satu ini. Iya, jadi di balik pintu ini kita akan menemukan area kamar mandi. Nah, ini adalah kamar mandi di kamar tidur utama tetangga. Jadi dia punya luasan yang cukup untuk mandi, yaitu ada shower, ada area cuci tangan, dan juga ada area kloset. Dan di sini juga bisa kalian lihat ya, pengawaannya maksimal tetangga. Ini juga bisa kalian contoh nih, pemanfaatan lemarinya ya tetangga. Jadi ini sebenarnya adalah lemari nih di kiri kanannya. Dia berfungsi untuk menyimpan pakaian suami istri, tapi diantaranya dimanfaatkan jadi kamuflase pintu ke kamar mandi. Nah, tetangga, master bedroom ini dilengkapi dengan jendela besar. Bisa kalian lihat ya, ini kaca-kaca besar seperti ini dari bawah sampai hampir ke plafon. Itu bisa jadi ini ya, ekstensi secara visual dan juga dia memberikan konektivitas langsung dengan alam luar.
Fitur-fitur ini nggak hanya menonjolkan connectivity with outdoor, tapi juga mendukung passive cooling, menjadikan ruangan terasa sejuk tanpa mengandalkan pendingin udara. Ini saya mau kasih lihat kamar mandi yang umum atau kamar mandi yang sharing. Ini adalah kamar mandi sharing di lantai 2. Jadi letaknya ada di belakang living room di lantai 2 itu. Dan ini dia punya luas yang cukup juga. Nah, desainnya sama, semua kamar mandi desainnya sama ya, masih konsisten. Dan kalau kalian mau, kalian bisa kasih partisi kaca di sebelah sini supaya area basah tetap hanya di bagian ini. Sementara di area selain area ini adalah area kering tetangga. Mantap. Oke tetangga, selain rumah tipe Hoshi H7 ini, masih ada tipe rumah lainnya seperti Hoshi H6. Yuk kita lihat bareng-bareng rumahnya. Ya, tetangga, sekarang saya udah ada di depan rumah Hoshi tipe H6. Dia punya lebar 6 meter, panjang ke belakang sekitar 12 meter. Itu artinya dia punya luas lahan 72 meter. Yang ini di belakang saya, rumahnya punya luas bangunan sekitar 71 meter persegi dengan 2 lantai. Nah, depannya sebenarnya mirip ya sama yang kakaknya H7, dia punya desain minimalis khas rumah-rumah Jepang, tapi ada sedikit bedanya di sini. Dia benchnya ada di bagian depan seperti ini tetangga. Jadi kalau buat terima tamu sebentar-sebentar aja masih nyaman di sini. Dan di sini masih ada kisi-kisi untuk menyamarkan entrance-nya, untuk menyamarkan di mana pintu masuknya. Jadi nggak langsung kayak expose dari depan. Sama prinsipnya dengan H7. Kalau H7 kan dibikin di tengah karena pintu masuknya di tengah. Di sini agak nyamping karena pintu masuknya di samping. Yuk, kita lihat bareng-bareng ke dalam. Ya, tetangga, sekarang kita bahas interior dari rumah tipe H6 ini, tetangga. Nah, seperti di rumah-rumah modern kekinian ya, rumahnya ini mengusung konsep open plan. Jadi di sini nyambung antara living, dining, dan juga kitchen. Dan yang paling saya suka di sini tetangga, selain konsep open plan-nya, tentu saja dia terdapat bukaan yang besar-besar. Yang ini adalah akses menuju taman di bagian belakang, dan di bagian belakang juga udah disiapin, udah dibuatkan bench, jadi nggak usah repot-repot. Dan surprisingly, jadi selain di bagian belakang yang bisa dibuka, depannya juga bisa dibuka nih tetangga. Jadi, ini kalau kalian punya acara di rumah, bisa leluasa banget. Jadi ekstensinya tuh luas sampai ke bagian karpet. Nih kalau misalnya selamatan, tinggal dibuka aja nih semua nih, gelar tikar, gelar karpet ya. Jadi nyambung antara living, dining, kitchen, hingga karpet. Itu bisa nampung banyak banget orang tetangga. Ini kalau butuh udara segar ya, bisa sepuasnya lah nih dibukanya. Jadi ini karena bukaannya besar-besar seperti ini, jadinya bakalan nyaman banget ya. Oke, tetangga. Nah, saya mau kasih lihat ini lagi, ruangan yang spesial. Jadi di sini ada area duduk-duduk. Kalau di sebelah sana di H7 kurang luas, tapi di sini lebih luas lagi nih tetangga. Bahkan ini bisa kalian manfaatkan kalau diperlukan, bisa jadi kamar orang tua atau bahkan kamar tamu ya, karena letaknya ada di bagian bawah. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ini kamarnya atau areanya cukup luas dan dia punya akses menuju penghawaan ke bagian belakang. Jadi udah proper banget kalau ingin dijadikan kamar. Terus kayaknya nggak lengkap kalau di lantai 1 nggak ada kamar mandi atau holder room lah setidaknya buat tamu. Nah, di sini udah disiapin tetangga. Jadi ada di bawah area tangga dan didesain kamuflase dengan sekitarnya. Jadi pintunya benar-benar nggak kelihatan seperti ini. Dan di sini nggak cuma powder room, tapi bisa juga mandi karena di sini kita udah disiapin shower seperti ini dan juga dia punya bukaan ke bagian luar. Jadi sirkulasi udaranya tetap bisa terganti di sini ya. Dan yang seru lagi area tangganya nih tetangga. Jadi tangganya kalau misalnya kalian lihat dari sebelah sana, nah itu nggak kelihatan tuh ada tangga di baliknya. Berkat permainan interior berupa kisi-kisi seperti ini. Yuk saya ajak kalian ke lantai 2-nya. Oke, begitu sampai ke lantai 2, kita langsung bahas ruangan pertama yaitu ruang kamar mandi nih, tetangga. Ini dia jendela ikonik yang mungkin kalian lihat dari depan itu ada jendela bulat apa. Nah, di baliknya adalah kamar mandi tetangga. Dan ini kamar mandinya terang ya berkat pencahayaan dan jendela ini yang cukup besar. Ini diameternya sekitar 60 cm hingga 70 cm.
Dan di sini tentu saja karena kamar mandi ada shower, ada kloset, dan juga ada tempat cuci tangan atau wastafel. Oke, saya ajak kalian sekarang ke kamar tidur pertama di lantai 2. Jadi inilah kamar tidur pertama di lantai 2, tetangga. Dia punya area yang cukup luas, tambah luas berkat adanya balkon di sampingnya nih. Jadi partisi antara kamar tidur dengan balkon hanya dipartisi oleh kaca dan juga jendela seperti ini. Jadi secara visual kita merasa ruangannya lebih besar daripada kamar ini. Jadi karena kita bisa melihat keluar lebih jauh, ya efeknya jadi ruangan ini terasa lebih luas. Dan juga di sini permainan interior yang lagi-lagi cerah ya warnanya. Jadi ruangannya juga terasa lebih luas. Sama dengan rumah H7, dia juga nggak pakai lemari yang tinggi-tinggi, jadi lemarinya ada di bawah semua. Dan ini juga model kasurnya adanya di bawah, jadi nggak terlalu tinggi depannya. Ini ada balkon juga nih tetangga di samping. Jadi kamarnya punya balkon masing-masing. Nah, ini kalau dari kamar ini balkonnya itu ke bagian depan rumah. Tapi saya mau kasih lihat ada satu lagi balkon yang letaknya menurut saya strategis karena nggak kelihatan dari depan rumah. Yaitu adalah balkon kamar tidur utama. Ini adalah kamar tidur utama dari rumah yang juga merupakan kamar kedua di lantai 2. Ini adalah kamar yang paling luas di rumah ini tetangga. Model kasurnya juga dia model kasur tatami atau model kasur yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi masih agak rendah di lantai seperti ini dan menjadikan ruangan jadi terasa lebih luas lagi tetangga. Selain warna-warna cerah yang tadi udah saya sebutkan, dan juga di belakang sini ada balkon yang dibatasi oleh pintu sliding kaca seperti ini tetangga. Dan ini luas beneran. Sini. Nah, ini dia balkonnya. Jadi selain di depan sana tetangga, di sini masih ada area balkonnya yang juga sekaligus jadi tempat outdoor AC. Jadi misalnya ada teknisi mau servis, udah langsung di satu lokasi aja ada di sini tetangga. Dan kalau mau ke toren gimana? Sini nih, ada jalurnya lagi. Nah, ini dia. Ada tangga menuju area toren ataupun area pompa di bagian atas. Gimana tetangga? Selain desain-desain rumahnya yang keren-keren banget, tentunya didukung oleh beberapa fasilitas yang menurut saya juga oke banget. Yuk, menarik ya. Jadi selain rumahnya yang keren, fasilitas di sini juga lengkap loh. Ada kolam renang, taman, basketball court, playground, amphitheater, hingga jogging track. Lengkap deh pokoknya. Udah gitu keamanannya dijaga 24 jam. Untuk lokasi aksesnya strategis banget nih. Dekat buat ke Jakarta Utara, Kelapa Gading, Pulau Gadung, dan pastinya ke Kota Bekasi. Kalau tetangga butuh akses kendaraan umum, ada stasiun Kranji dan stasiun Cakung yang dekat dari sini. Mau belanja? Tenang aja, ada banyak pilihannya nih. Kalau punya rumah di Hosi, cuma butuh 10-15 menit buat ke Aeon Cakung, IKEA, Mall Kelapa Gading, dan Summarecon Bekasi. Nah, buat tetangga yang pengen punya rumah ala Jepang dan ingin tahu lebih lanjut, langsung aja follow ke sini ya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!